Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widayanto. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran IPA kelas 8 semester 1, yaitu tentang pesawat sederhana. Mudah-mudahan pembelajaran ini menjadi bermanfaat dan menjadi teknologi pembelajaran yang baru buat kalian semuanya. Check it out. Pesawat sederhana. Untuk kompetensi dasar dari pembelajaran ini menjelaskan konsep usaha pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Jadi, diharapkan setelah belajar ini nanti kalian semua itu dapat mengidentifikasi jenis-jenis pesawat sederhana, menghitung besaran berkaitan dengan pengungkit, menghitung keuntungan mekanis pesawat sederhana, serta dapat menganalisis penggunaan mengungkit jenis pertama, kedua, dan ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Oke, apakah kalian pernah mainan ini dulu? Kalau sudah pernah berarti masa kecil Anda bahagia. Kalau belum pernah nyoba, ya mainan pengungkit. Di mainan ini kira-kira konsep apa yang digunakan dalam permainan sederhana ini? Ya, misalkan satunya besar, satunya kurus, kira-kira apa yang terjadi? Bisa nggak nanti saling jungat? Bisa jadi bisa gitu. Posisinya di sedikit maju atau mundur atau didorong pakai kaki yang kuat, gitu ya, nanti bisa jadi. Tapi by the way, kira-kira konsep apa yang digunakan saat mainan jungat-jungat? Oke, kita bisa melihat ternyata jungkat-jungkit tidak hanya pada kita di usia anak-anak gitu, pada main. Ternyata mobil juga bisa gitu. Jangan dicoba ya ini karena yang melakukan adalah profesional. Oke. Ketika ini mobil bermain jungkat-jungkit, bagaimana yang salah satu diem, tapi sebagai pengendalinya adalah mobil yang berwarna putih. Kira-kira prinsip apa yang digunakan sehingga kedua mobil ini tidak jatuh atau bisa menyeimbangkan di posisi jungkat-jungkit ini? Kira-kira prinsip seperti apa? Ternyata konsep ini itu menggunakan konsep pesawat sederhana. Jadi konsep ini itu berkaitan dengan prinsip pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana merupakan alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Dan pada prinsipnya pesawat sederhana ini adalah alat yang dapat mempermudah manusia untuk melakukan usaha. Nah, disinilah prinsip pesawat sederhana pada topik ini. Gambar di sini cuma pemanis saja. Kita mulai dari jenis-jenis pesawat sederhana. Yang pertama adalah tentang tuas atau pengungkit. Yang tadi jungkat-jungkit itu adalah termasuk tuas. Nah, ini secara sederhana dimodelkan seperti ini tuas. Bisa kalian perhatikan, dilihat, ini tuasnya yang berwarna biru. Kita anggap ada suatu beban, ini batu. Kemudian ada di sini huruf B. Huruf B ini adalah di sini titik kuasa. Ada 3 titik. B itu titik kuasa. O adalah titik tumpu. Dan E ini adalah A, titik beban. Nah, ketika kita tadi melihat mobil tadi, yang satu kan diam, yang satu bolak-balik. Nah, bolak-baliknya ini dia apa yang dimainkan sebenarnya? Yang dimainkan adalah jarak antara mobil itu sendiri sampai ke titik tumpu. Ketika dia maju, dia nanti akan mengayun ke sebelah
mobil hitam, ketika mundur dia juga akan nanti berayun ke mobil putih dan begitu terus. Nah, jadi jarak antara titik kuasa ya B sampai ke titik tumpu ini namanya lengan kuasa LK. Kemudian jarak antara titik tumpu dengan titik beban itu disimbolkan dengan LB, yaitu lengan beban. Di sini ternyata prinsipnya adalah kuasa dikalikan lengannya nanti akan hasilnya sama dengan lengan beban dikalikan dengan beratnya. Jadi atau W kali LB sama dengan F kali LK. Beban dikalikan lengan bebannya nanti akan sama dengan berapa gayanya ini dikalikan lengan kuasa. Nah, inilah prinsip dari tuas. Jadi ketika mobil tadi begitu ya, maju mundur itu seperti ini. Oke, sekarang jenis-jenis tuas. Jenis-jenis tuas ada 3, jenis 1, 2, 3. Secara lebih mudahnya, tuas jenis 1 itu titik tumpu di tengah. Titik tumpu di tengah. Di sini ada gaya, di sini ada beban. Titik tumpu di tengah itu adalah jenis 1. Kemudian jenis 2 yang di tengah itu adalah bebannya. Titik tumpu dan gaya atau kuasa itu di pinggir. Sedangkan yang jenis 3 yang di tengah adalah titik kuasanya, kuasa yang untuk dorongan atau tarikan gayanya itu di situ. Begini biar bisa gambaran lebih jelas. Contohnya mungkin jenis pertama benar-benar seperti ini. Sebagai contoh tuas jenis pertama bisa kita gambarkan seperti ini. Misalkan ini ada gunting. Di sini ada, di sini namanya apa kira-kira? Ya, titik tumpu. Kemudian di sini yang membuat tangan kita menarik atau memberikan gaya. Di sini adalah titik kuasa dan di sini adalah titik beban. Nah, karena titik tumpu di tengah ini maka jenis 1. Nah, seperti ini. Kemudian tipe jenis 2 itu adalah yang di tengah apanya? Yes, great. Bebannya kita pakai contoh misal ingat mesin alat memotong kertas. Ya. Ini biasanya ini kayak ada di sini titik tumpunya di sini. Titik tumpu di sebelah sini, kemudian di sini untuk tarik memberikan dorongan atau tarikan, di sini titik kuasa dan biasanya kertasnya di sini. Nah, di sini beban tuh di sini, titik beban. Sehingga memotong kertas dia termasuk tuas jenis 2. Nah, terus bagaimana yang jenis 3? Jenis 3 tadi apanya yang di tengah? Oke, great, betul. Jenis 3 itu yang di tengah adalah titik kuasanya. Nah, sebagai contoh yang mudah aja, kalau pernah beli mendoan atau beli maka ayam atau apa, biasanya ada alat kecil yang dipakai untuk mengambil gitu. Ingat nggak? Paham nggak? Semacam pinset yang buat nyabut bulu, tapi itu yang buat ayam seperti ini modelnya. Jadi di sini titik tumpu, titik kuasa di tengah, karena megangnya di sini kan. Nah, ini titik kuasa di tengah dan di sini ada bebannya di sini, ayamnya di sini. Beban. Karena titik kuasa di tengah, maka dia termasuk tipe jenis 3. Oke, kita cek kembali apa aja jenis benda berdasarkan jenis pengungkit tipe apa gitu. Nah, bisa dilihat di sini tang tipe 1, kemudian di sini ada paper clip. Kita meluncur di pengungkit jenis 2, di sini juga tadi ada pemotong kertas jenisnya seperti ini, dan pengungkit jenis 3 bisa kalian amati ya, ada skop, cangkul, dan staples di situ, pinset. Nah, itu jenis 2. Oke. Nah, di sini tadi konsep sederhananya adalah pesawat sederhana adalah dapat mempermudah. Nah, di sini ada yang namanya keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis itu bahasa yang paling sederhana. Itu adalah tingkat kemudahan dari alat itu. Tingkat kemudahan. Atau bahasa lainnya, angka yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana dapat menggandakan gaya.
Nah, karena dapat menggandakan gaya, alat ini itu intinya dapat mempermudah. Itulah keuntungan mekanisnya. Di sini rumusnya bisa kalian perhatikan di sini, keuntungan mekanis itu adalah berat dibagi gayanya. Berat dibagi kuasanya, atau lengan kuasa dibagi lengan beban. Oke, kita ambil satu contoh kasus. Ini bisa dilihat di buku siswa ya, bagian belakang, tapi saya bahas di dalam video ini. Perhatikan gambar, ungkit mana yang lebih membutuhkan sedikit energi. Sedikit energi, kita perhatikan ya. Yang merah kita anggap sebagai beban, yang kuning kita anggap sebagai kuasa atau gayanya. Oke, A, di sini lengan kuasanya berapa? Lengan kuasa 120, lengan beban 20. Yang B, lengan kuasanya adalah 60, ini lengan bebannya 80. Mana yang membutuhkan sedikit energi? Berarti sedikit energi itu kita nyari keuntungan mekanis yang besar atau yang kecil. Sedikit energi berarti kita yang lebih mudah atau yang lebih berat. Yes, kita kunci yang lebih mudah ya. Yang lebih mudah berarti keuntungan mekanisnya cari yang lebih besar, karena keuntungan mekanis itu adalah tingkat kemudahan lebih besar. Nyari KM nya. Untuk KM yang A, keuntungan mekanis yang A, kita pakai lengan kuasa dibagi lengan beban. Ini yang A. Ingat gak tadi berapa? Lengan kuasanya 120, punya 20. 120 20. Berarti keuntungan mekanisnya adalah 6 kali lebih mudah. Oke, kita cek KM yang B. Sama ya, kita lengan kuasa dibagi lengan beban. Masih ingat gak angkanya? Ingat, kita buka. Lengan kuasanya nih 60, lengan bebannya 80. 60 80. So, di sini 3/4 gitu, 0,75 kali. Artinya ini kurang untung di sini. Ini kurang dari 1 tuh berarti lebih berat. Sehingga yang membutuhkan energi yang lebih sedikit itu adalah yang A. Oke, bisa diikuti ya. Nah, nanti bisa kalau ada pertanyaan bisa kita kontak-kontak di kolom komentar. Nah, oke. Sekarang bagaimana prinsip pesawat sederhana pada tubuh manusia? Nah, penamainan badminton. Ya, ini ada beberapa posisi, ini bisa kalian perhatikan di sini di posisi leher. Kalau bisa lihat di sini, ternyata ini merupakan jenis pengungkit jenis 1. Posisi titik tumpunya berada di tengah. Kemudian di lengan, sini di lengan, ya, bagian lengan, bisa lihat di sini. Ini merupakan pengungkit jenis 3. And then di tumpuan kaki, ini posisinya jinjit ya, bisa dilihat di sini. Ini yang posisi beban itu berada di tengah, sehingga jenis 2. Jenis 2. Nah, itu salah satu beberapa jenis pengungkit atau pesawat sederhana yang ada pada tubuh manusia. Apakah masih ada bagian-bagian lain? Nah, silakan kalian cari ya, literasi digital. Oke. Next. Ini salah satu jenis pesawat sederhana yang lain, yaitu bidang miring. Ada sebuah pertanyaan, bagaimana ketika mengangkat beban yang sangat berat, misalkan muatan-muatan yang mau dimuat di mobil gitu, truk atau pick up, tapi posisinya bendanya adalah berat untuk mengangkat, tapi jumlah personelnya terbatas. Kira-kira langkah apa yang bisa diambil? Nah, ini ada brankas mau dipindahkan. Posisinya berat brankas tuh. Kalau diangkat 2 sampai 3 orang tuh untuk mengangkat ke atas tuh terlalu berat. Nah, di sini menggunakan alat bantu. Alat bantunya semacam kayu itu disusun seperti itu. Nah, kita coba bisa nggak gitu. Nah, ini dibantu lagi supaya mengangkat ini bagaimana, karena bebannya terlalu berat. Brankas tuh tahu sendiri, brankas tuh luar biasa, bebannya berat sekali, sehingga ini dibantu ada rodanya juga, terus didorong dan nah sudah sampai ke atas. Nah, itu tadi, itu salah satu aplikasi dari
Pesawat sederhana yaitu bidang miring, suatu bidang yang lurus horizontal tapi dia disusun secara miring. Proses seperti ini. Untuk struktur dari bidang miring sendiri bisa kita lihat, misalnya ini ada sebuah beban W ini mau kita dorong ke atas tadi, misalkan tadi berangkas didorong ke atas. Di sini ada S namanya, ini sisi miring, jarak sisi miringnya, panjang bidang miringnya. Kemudian di sini ada H, tinggi bidang miringnya. Semakin mudah itu saat hanya itu pendek dan S-nya panjang. Ya seperti halnya misalkan kalian naik sepeda di rute yang nanjak, itu akan terasa berat. Tapi kalau nanjaknya itu dibuat berkelok-kelok gitu, sudutnya lebih kecil gitu, tingginya lebih kecil pendek, walaupun S-nya jauh, itu bisa ringan. Jadi nggak perlu turun terus dituntun sepedanya. Nah seperti ini, pola seperti ini. Jadi ini juga termasuk contoh bidang miring. Ini pun juga kapak permukaannya dia juga bidang miring. Bagaimana untuk menentukan keuntungan mekanisnya? Sama, yaitu prinsip dasarnya adalah W bagi F di sini atau S bagi H. Jadi sisi miringnya dibagi. Roda berporos merupakan pesawat sederhana juga yang berfungsi untuk memperbesar kecepatan dan gaya. Jadi ini salah satu contohnya. Ya, roda seperti ini, sepeda, kemudian roda yang ada di kursi roda, itu salah satu contohnya. Jadi mempermudah. Kemudian yang keempat, ini ada katrol. Katrol merupakan roda yang memiliki alur melingkar sehingga tali atau rantai dapat bergerak di dalamnya. Ini ada 3, katrol tetap, yang katrolnya tidak bisa naik turun. Kemudian katrol bebas, ini yang bisa naik turun, dan katrol majemuk. Nah, kalau ini katrol tetap, ini sama, artinya kita mau mengangkat beban 100 Newton, ya kita narik 100 Newton karena keuntungan mekanisnya 1. Sedangkan katrol bebas ini KM-nya 2, sehingga ketika ada beban kita cukup separuhnya aja untuk mengangkatnya, katrol bebas. Kemudian majemuk itu nanti tergantung jumlah tali yang mengangkatnya. Kalau di sini ya masih tetap 2 ini. Yang mengangkat beban ini 2 tali. Ya, salah satu contohnya adalah kren. Ya. Ini salah satu bentuk alat berat yang fungsinya adalah untuk mengangkat begitu. Alat berat memindahkan. Salah satu struktur kren itu sendiri itu terdiri dari banyak katrol. Jadi katrol bergerak, katrol kombinasi, hingga ketika harus mengangkat beban itu bisa lebih mudah lagi, lebih ringan karena di situ banyak katrol. Bisa lihat struktur dari kren itu sendiri. Ini salah satu penggunaan prinsip bidang miring dan menggunakan katrol. Nah, di sini nih talinya banyak sekali. Nah, ini dapat memperkecil usaha, artinya dapat memperkecil usaha sehingga kren mampu untuk mengangkat beban yang sangat berat. Kalau kalian bisa melihat di proyek-proyek besar tuh seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan? Sekali lagi, jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, untuk mengecek apakah kalian itu bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, atau untuk mengetes diri kalian apakah kalian sudah memahami proses pembelajaran ini dari awal sampai akhir, maka silakan, ada beberapa soal ini ya saya bacakan, silakan sambil membaca-baca dan bisa dikerjakan mungkin di buku atau di kertasnya masing-masing dari rumah ya. Bisa jadi kalau misalkan ini dijadikan tugas oleh bapak ibu guru kalian, ya nanti difoto atau dikirimkan prosedurnya sesuai prosedurnya dari bapak ibu. Ada 4 soal. Nah, ini nomor 4 gambar yang di bulatan.
Saya ulang lagi. Oke. Oke, demikian tadi pembelajaran tentang pesawat sederhana. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat, kemudian menjadi model pembelajaran yang baru untuk kita semuanya. Tetap semangat untuk belajar. Kita akan kembali lagi bersama pembelajaran-pembelajaran lainnya yang lebih asik lagi. Terus berinovasi dan teruslah belajar. Kita tidak akan tahu kita belajar poin mana yang akan membuat kita itu naik tingkat. Kita tidak tahu pembelajaran yang mana yang membuat hidup kita itu semakin naik kelas. Tetap semangat, sukses selalu untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.